Abaikan prokes, petugas bubarkan demo hari buruh di Medan. Oknum ASN dilaporkan ke Polres Nias palsukan surat rapid test. KPU Labuan Batu tetapkan paslon kepala daerah terpilih. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Bersama saya Ari Mustika, pemirsa, inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, peringatan Hari Buruh atau May Day pada 1 Mei 2021 kemarin, kumpulan buruh dan rakyat di Sumatera Utara melakukan aksi demo di bundaran Jalan Gatot Subroto Medan. Aksi demo tersebut terpaksa dibubarkan pihak kepolisian karena tidak menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Belasan massa yang terdiri dari elemen buruh, mahasiswa, penggiat hak asasi manusia, dan masyarakat sipil memperingati Hari Buruh pada Sabtu kemarin di Bundaran Majestik Jalan Gatot Subroto, Kota Medan. Aksi tersebut sempat berlangsung panas, pasalnya pihak kepolisian membubarkan massa karena tidak mengantongi izin aksi. Pimpinan aksi Martin Lewis mengecam tindakan kepolisian yang menghalangi massa buruh untuk menyampaikan aspirasi. Langkah petugas dinilai menghalangi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan dinilai abai terhadap demokrasi di Indonesia. Martin menegaskan Hari Buruh harus dijadikan sebuah momentum refleksi terkait kondisi buruh saat ini. Sebab hingga saat ini menurutnya kondisi buruh di Indonesia masih belum sejahtera. Massa merasa keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law dinilai membuat buruh saat ini sulit mendapatkan pendampingan hukum. Tadi di 7.0, tapi sebelum aksi dilaksanakan udah dibubarkan dengan alasan yang belum tahu pasti. Sebenarnya kita ingin mengekspresikan apa sih pada ini? Cuman mau menyampaikan aspirasi, nggak ada yang kita juga mau memburuh kan. Apa yang ingin kita suarakan pada hari ini? Tuntutannya apa aja Bang? Boleh dijelaskan secara ringkas? Tetap buruh konsisten dengan poin-poin yang ada di Omnibus Law, itu merugikan. Jadi mau dibalik aspirasi ulang. Ini ada upaya seperti pembubaran dari sana tadi digiring ke sini, dari sini juga ada ditunjukkan dengan water cannon dan aparat polisi yang banyak. Gimana tanggapan kawan-kawan Bang soal itu Bang? Ya kita tetap konsisten, bahwasanya kita harus tetap aksi. Atas aksi demo buruh ini diketahui sebanyak 14 massa diamankan petugas kepolisian Polrestabes Medan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, duka mendalam Ramadan 2021 dialami rumah tahfiz Quran. Pasalnya bangunan rumah yang berada di Jalan Perjuangan Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara hangus terbakar. Bangunan rumah tahfiz Quran di Jalan Perjuangan Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara hangus terbakar. Insiden ini terjadi pada Senin dini hari usai ibadah sahur. Berdasarkan data yang dihimpun, bangunan yang hangus terbakar merupakan bagian dapur rumah tahfiz Quran. Seluruh penghuni dan warga di sekitar rumah tahfiz sempat panik dan berhamburan. Api dikhawatirkan menjalar hingga ke pemukiman warga di sekitar lokasi kejadian. Melihat kejadian ini, warga menghubungi pemadam kebakaran. Hingga 5 unit mobil pemadam kebakaran turun ke lokasi dan langsung memadamkan api. Kobaran api yang semakin membesar lantaran dipicu tekanan angin. Tidak ingin kehilangan akal, warga di sekitar lokasi kejadian bahu-membahu mencoba memadamkan api dengan air seadanya. Upaya berhasil, api tidak sempat merambat ke pemukiman di sekitarnya. Namun, berdasarkan situasi di lokasi kejadian, bagian dapur dan kantin tahfiz Quran yang sering digunakan untuk aktivitas rumah tahfiz sudah hangus terbakar. Petugas pemadam kebakaran sempat 1 jam berjibaku dengan kobaran api hingga api berhasil dipadamkan. Tadi sekitar jam 4 kurang, tim saya mengabarin bahwa telah terjadi kebakaran di rumah tahfiz. Di sini yang kebakaran dapurnya. Kalau rumah tahfiznya ada di depan, ini kebakaran dapurnya. Jadi saya langsung menaikkan di KT Lurah, untuk Lurah Kota Medan untuk minta pertolongan dan mobil
mobil kebakaran supaya hadir. Ada berapa rumah Bu yang terbakar Bu? Yang ada 1 unit rumah, alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Itu saja Pak. Untuk sementara sepertinya dari arus listrik. Berdasarkan hasil pemantauan sementara, tidak ada korban jiwa yang ditemukan atas insiden tersebut. Namun kerugian material mencapai puluhan juta rupiah. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mendalami penyebab pasti kebakaran. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, untuk memastikan harga barang kebutuhan pokok stabil dan terjangkau jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melakukan peninjauan di Pasar Rakyat Metropolitan Trade Center yang berada di Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi didampingi Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Wakil Bupati Deli Serdang Ali Yusuf Siregar, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suwanto, serta Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Syailendra meninjau Pasar Rakyat Metropolitan Trade Center Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungannya ke pasar untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok pada Ramadan dan jelang Lebaran Idul Fitri stabil. Pantauan harga kebutuhan bahan pokok di pasar seperti cabai merah keriting mencapai Rp20.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp35.000 per kilogram, bawang merah Rp25.000 per kilogram, bawang putih Rp24.000 per kilogram, sementara kentang lokal Rp10.000 per kilogram. Lutfi mengatakan Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan pemerintah daerah akan berusaha menggerakkan perekonomian, salah satunya dengan menjaga stabilitas harga bahan pokok agar daya beli masyarakat terjangkau terutama dalam masa pandemi COVID-19. Pagi ini saya berkesempatan untuk melihat secara langsung dan memantau ketersediaan barang, terutama untuk pasar daripada barang pokok dan bahan penting, didampingi oleh Pak Gubernur dan juga Pak Wakil Bupati. Saya melihat secara langsung dan melihat bahwa harga di Sumatera Utara, terutama di kota ini, harganya baik, terjangkau, stabil, bahkan menurun. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk puasa Ramadan dan Lebaran Hari Raya Idul Fitri supaya kita lebih khusyuk dalam beribadah. Karena ketersediaan barang di Sumatera Utara stabil, baik, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk menstabilkan harga di masa yang akan datang. Harapan pedagang dan permintaan pedagang pada Pak Menteri yang disampaikan dalam dialog tadi apa aja Pak? Jadi terutama yang pertama adalah kan kalau kita maunya harga stabil, karena kalau harganya stabil berarti daya beli masyarakat bisa menjangkau, terutama di masalah COVID-19 ini. Dan kita juga tadi mendengarkan dari Pak Gubernur meminta supaya kita jaga semuanya, supaya mata rantai COVID-19 ini bisa terputus dan supaya bisa menggerakkan perekonomian. Jadi salah satunya yang kita ambil dari sini adalah karena memang harga tidak naik terlalu, harga stabil itu salah satunya karena daya beli masyarakat itu masih terganggu. Jadi kestabilan harga menjadi sangat penting. Dan ini yang kita akan jaga sama-sama. Dan tadi Pak Gubernur juga sudah mengatakan bahwa masa tanam itu diatur supaya ketika panen jangan jatuh. Tapi ketika tidak ada, harga juga tidak terlalu tinggi. Kementerian Perdagangan terus memantau harga dan pasokan bahan pokok secara nasional, serta terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengusaha bahan pokok, agar harga dan pasokan tetap stabil. Dari hasil pemantauan di beberapa provinsi, pasokan bahan pokok cukup dan harganya stabil, bahkan cenderung turun. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, seorang oknum aparatur sipil negara dilaporkan dokter dan pemilik klinik Medika Center Pelangi ke Mapolres Nias lantaran memalsukan isi surat keterangan rapid test saat hendak melakukan perjalanan keluar daerah. Kasus tersebut kini dalam penyelidikan kepolisian. Dokter dan pengusaha klinik Medika Center Pelangi melaporkan seorang oknum ASN yang melakukan pemalsuan surat keterangan hasil rapid test COVID-19 ke Polres Nias. Surat keterangan digunakan untuk melakukan perjalanan keluar kota melalui Bandara Binaka Gunung Sitoli. Keberatan atas perbuatan oknum aparatur sipil negara tersebut, pengusaha klinik resmi melaporkan tindakan pemalsuan tersebut ke Polres Nias. Pemilik klinik keberatan dengan pencatutan identitas klinik miliknya. Kepada petugas, oknum aparatur sipil negara mengaku nekat memalsukan surat keterangan rapid test untuk memenuhi persyaratan keberangkatan dirinya ke Bandara Kuala Namu melalui Bandara Binaka Gunung Sitoli. Berdasarkan hasil penelitian terhadap surat keterangan rapid test yang dipalsukan, terdapat nomor surat, kop surat, dan logo surat yang tidak identik. Tidak hanya itu, pada guratan stempel dan garis tanda tangan dokter, terlihat jelas palsu dan dibuat seolah-olah berasal dari klinik Medika Center Pelangi. Apa tujuan kedatangannya di Polres Nias malam hari ini? Silakan Bang. Tujuannya adalah melaporkan dugaan pemalsuan surat rapid test antigen yang telah terjadi pada tanggal 24 April hari Sabtu kemarin, di mana ada salah satu calon penumpang yang mempergunakan surat keterangan rapid test antigen yang mengatasnamakan klinik Medika Center Pelangi, dan setelah divalidasi, setelah dipertanyakan sama kami, dan ternyata surat tersebut adalah tidak benar alias palsu. Kerugiannya adalah pertama merusak nama baik kami, nama baik klinik kami. Dulu pernah kami mengalami pemalsuan yang seperti ini, tetapi buktinya tidak ada sehingga kami tidak bisa melanjutkan ke proses kepolisian. Sebenarnya kalau kita bilang sudah sering, kita tidak bisa mengatakan seperti itu, tapi kalau dibilang pernah. Pemilik klinik Medika Center Pelangi mengaku, tindakan pemalsuan surat keterangan rapid test COVID-19 klinik Medika Center Pelangi juga pernah terjadi. Namun setelah dilakukan penyelidikan tidak ditemukan bukti autentik atas surat tersebut. Pemilik klinik berharap Polres Nias mengusut tuntas kasus tersebut sehingga memberi efek jera kepada terduga pelaku. Baginya, seorang aparatur sipil negara sepatutnya tidak melakukan pemalsuan administrasi dan memanipulasi surat keterangan rapid test. Hogo Manusega melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Polres Batubara, Sumatera Utara menutup kegiatan Pasar Murah Ramadan 2021 lantaran memicu kerumunan dan melanggar protokol kesehatan COVID-19. Puluhan aparat gabungan dari Polres Batubara bersama Satuan Polisi Pamong Praja menutup kegiatan Pasar Murah di lapangan C Bejangkar, Kecamatan Sebalai, Batubara, Sumatera Utara. Tindakan tersebut dilakukan lantaran pasar mulai memicu kerumunan dan melanggar protokol kesehatan COVID-19. Inspeksi ini berlangsung pada Minggu malam kemarin. Pedagang yang mengetahui kedatangan petugas sempat berhamburan dan membubarkan diri. Sejumlah peralatan permainan uji ketangkasan di area Pasar Murah Ramadan turut diamankan. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Batubara, AKP Ferry Kusnadi mengatakan, penutupan Pasar Murah Ramadan dilakukan karena menyebabkan kerumunan sehingga dikhawatirkan memicu penularan COVID-19. Sebelumnya, Polres Batubara telah melayangkan peringatan langsung kepada panitia pelaksana Pasar Murah Ramadan agar menerapkan protokol kesehatan namun diabaikan. Baik, kegiatan malam hari ini kami dari Polres Batubara berikut dari Satpol PP Kabupaten Batubara melaksanakan pembubaran kegiatan Pasar Murah yang ada di Sibejangkar. Namun di sini terdapat pelanggaran protokol kesehatan, khawatirkan akan menjadi klaster baru di Sibejangkar sehingga kegiatan ini kita bubarkan. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, Satreskrim Polres Batubara akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan Pasar Murah Ramadan Batubara. Kepolisian akan mendalami motif di balik pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 tersebut. Taufik melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, jelang ajaran baru 2021, ribuan guru di Batubara, Sumatera Utara mulai menjalani vaksinasi COVID-19. 7.000 dosis akan disuntikan kepada para guru dan lansia dan ditargetkan selesai dalam beberapa hari ke depan. Vaksinasi guru digelar serentak di sejumlah kecamatan di Batubara, salah satunya di Kecamatan Sesuka, yang diikuti guru tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Sebelum disuntik vaksin, para guru ini diwajibkan menjalani screening kesehatan. Bupati Batubara Zahir saat meninjau proses vaksinasi mengatakan, hingga kini sekitar 4.000 orang telah mendapatkan vaksin COVID-19 di Batubara, yang terdiri dari tenaga kesehatan dan petugas pelayan publik. Sedangkan vaksinasi yang berlangsung saat ini berjumlah 7.000 dosis, dengan sasaran guru dan lansia. Vaksinasi ini direncanakan selesai dalam beberapa hari ke depan. Ya, alhamdulillah semenjak datangnya vaksin pertama lebih kurang 4.000, animo masyarakat cukup tinggi untuk minta divaksin, sehingga 4.000 pertama sudah selesai 2 kali vaksin. Nah, hari ini datang lagi lebih kurang 7.000, ya. Dan 7.000 ini nanti kita akan vaksin, dan ini kita lihat semua sedang melaksanakan kegiatan vaksin itu 40%-nya untuk guru, kemudian 60%-nya untuk usia lansia. Tapi yang 7.000 ini kita habiskan untuk penyuntikan pertama. Ya. Nah, penyuntikan pertama ini ya hari ini dilakukan secara serentak. Di sini saya suka, nanti di Mendang Deras juga, di Puskesmas, di 50 sama. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini untuk seluruh kecamatan dengan total 7.000 jumlah vaksin itu akan selesai dalam beberapa hari saja. Vaksinasi para guru ini juga merupakan persiapan jelang pembelajaran tatap muka di sekolah pada tahun ajaran baru 2021 mendatang. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu menetapkan paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih nomor urut 2, Erik Atrada dan Elia Rosa dalam rapat pleno terbuka penetapan paslon terpilih pada Pilkada 2020. Penetapan dilakukan di aula salah satu hotel Kota Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dengan penjagaan ketat personel kepolisian untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, KPU Kabupaten Labuhan Batu menetapkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara pada Minggu petang. Pasangan calon nomor urut 2 Erik Atrada dan Elia Rosa ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Labuhan Batu setelah dilakukan pemungutan suara ulang di 9 TPS. Menurut Ketua KPU Labuhan Batu Wahyudi menyebutkan, pihaknya menetapkan pasangan calon nomor urut 2 Erik Atrada Elia Rosa sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih sesuai tahapan, jadwal, dan program tentang pemungutan suara ulang tahun 2021. Ya, hari ini KPU Labuhan Batu melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu tahun 2020. Jadi dasar pelaksanaan rapat pleno ini adalah sesuai dengan keputusan KPU Labuhan Batu nomor 24 tentang tahapan, jadwal dan program dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tahun 2021. Jadi ini menjadi dasar kita, ditambah lagi dengan PKPU 19 tahun 2020 ya, tentang rekapitulasi pemungutan suara, dan kita memastikan hasil rapat pleno internal KPU Labuhan Batu dengan teman-teman komisioner bahwa kita tetapkan tanggal 2 Mei bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional ya sebagai rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu tahun 2020. Ya, perolehan suara terbanyak sebelumnya sudah kita tetapkan dalam rekapitulasi perolehan suara, yaitu dimiliki oleh pasangan calon nomor urut 2 Dr. Erik Atrada di tengah dan Ibu Haja Elia Rosa Ciregan.
Hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuan Batu masing-masing pasangan calon, Erik Atrada Elia Rosa sebanyak 88.493 suara, bersaing ketat dengan paslon nomor urut 3 Andi Suhaimi Faizal Amri 88.183 dengan selisih perolehan 310 suara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarna TV. Pemirsa, petani Bargo di Desa Silantom, Kecamatan Garoda, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, mengeluhkan penurunan harga kolang-kaling yang turun drastis dari harga Rp9.000 menjadi Rp2.000 per kilogramnya. Harga turun dipengaruhi permintaan pasar yang meningkat selama bulan Ramadan. Petani di Desa Silantom, Kecamatan Garoga, Tapanuli Utara, Sumatera Utara mengeluhkan penurunan harga kolang-kaling dari Rp9.000 menjadi Rp2.000 per kilogram. Penurunan harga disebabkan lonjakan permintaan selama Ramadan 2021. Koreksi tajam harga kolang-kaling menyebabkan petani kurang bergairah melakukan produksi. Selain itu, biaya produksi yang tinggi menjadi kendala petani untuk menarik keuntungan. Harga turun tahun ini bagi petani adalah yang paling besar dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk mendapatkan kolang-kaling yang siap dijual, petani harus melakukan produksi dengan cara memasak dengan tungku kayu, kemudian menggepengkan kolang-kaling hingga siap dikemas. Seorang pembuat kolang-kaling, Tommy Ritonga, mengatakan kisaran harga jual kolang-kaling pada bulan Ramadan tahun 2020 mampu meraup keuntungan hingga Rp15 juta dalam satu bulan. Namun, pada Ramadan tahun 2021 ini keuntungan justru menurun. Sekitar 3.000-an. Turun sangat turun drastis turunnya. Sempat dari harga 8.000-an sekarang jadi 3.000-an. Tahun sebelumnya lumayanlah harganya. Mending tahun sebelumnya. Kecewa, sangat-sangat kecewa. Nggak bisa kita tentukan itu harganya, penghasilan kita. Ya, mohonlah bantuannya supaya kita bilanglah hari-hari berikutnya, tuh tahun depan diperhatikan kami yang mengerjakan kolang-kaling ini, biar akan diperhatikan kami gitu. Ini biasanya dikirim kemana nih Pak? Nah, kalau Toke bilang ini dikirim ke Jakarta, ke Medan, itunya biasanya. Bagi pedagang umumnya, agen besar pengepul kolang-kaling dari luar daerah seperti dari Kota Pekanbaru, Kota Padang, dan Kota Medan rutin membeli kolang-kaling setiap tahunnya di Desa Silantom. Oh iya Pak, ini kebetulan tiap tahun rutin turun sini tiap tahun. Tapi pada tahun ini, di masa COVID ini, harganya sinilah sangat hancurlah kami di sini nih Pak. Soalnya harga-harganya ini kami beli 150 lah paling murah satu tandan. Petani dan pembuat kolang-kaling berharap pemerintah dapat membantu warga untuk menganulir kerugian akibat penurunan harga. Jamarlin Saragih melaporkan untuk Evarna TV. Pemirsa, demikianlah rangka informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Rimustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.